Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Azizah dengan NIM 2104235. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung manajemen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Yulia Hanusilina, SIP, MAP. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen atau Management Support System atau disingkat dengan MSS mempunyai 4 jenis. Antara lain yang pertama TPS atau Transaction Processing System, OA atau Office Automation, DSS atau Decision Support System, dan ESS atau Executive Support System. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Transaction Processing System atau TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek reservasi hotel, keluar masuk data keuangan bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir penerima uang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan dan perpajakan, pembuatan nota pembelian, dan lain-lain. TPS bisa dilakukan dengan sistem online TPS dan sistem batch TPS. Sistem online TPS mempunyai hubungan langsung dengan database, sehingga pengambilan dan pemasukan data akan menimbulkan efek pada seluruh proses informasi di organisasi. Contoh TPS pada bank. Sedangkan batch TPS dilaksanakan bila data transaksi tidak memerlukan konfirmasi dari salah satu data pada database. Contoh TPS pada supermarket. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu otomasi perkantoran atau disingkat dengan OA. Secara fungsional, Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menciptakan atau menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Decision Support System atau DSS wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DSS mempunyai kemampuan ISS ditambah kemampuan analisis, meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ESS. Definisi DSS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DSS dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat membuat keputusan lebih dulu. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DSS dapat membuat beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Yang ketujuh, DSS didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. Yang kedelapan,
membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. Yang kesembilan, DSS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DSS. Yang pertama, mendefinisikan problem. Yang kedua, membuat model dengan DSS generator. Yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Yang poin keempat atau poin terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CSF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Yang ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. Yang keempat, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF. Yang kelima, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan. Yang keenam, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Sifat dan keunggulan ESS pada umumnya yaitu yang pertama, dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus atau secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Yang kelima, dengan dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam, dapat memberi gambar individual. Dan yang ketujuh, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Sekian penjelasan video saya mengenai sistem pendukung manajemen yang sudah terbagi menjadi 4 jenis tersebut yang sudah saya jelaskan di penjelasan video sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.